Pernah nggak sih berharap punya hati yang adem, yang setenang lautan luas, yang nggak gampang goyah cuma karena omongan orang? Nah, kali ini kita akan coba gali lebih dalam soal kebijaksanaan kuno, tentang gimana caranya membangun jiwa yang besar dan damai. Yuk, kita mulai. Pasti pernah kan? Siapa sih di antara kita yang nggak pernah ngerasain nyelekitnya omongan atau kritik dari orang lain? Rasa sakitnya itu nyata banget dan ya itu manusiawi. Sebenarnya kita tuh nggak bisa lari dari kata-kata yang menyakitkan. Itu akan selalu ada dalam hidup. Tapi yang menarik adalah momen-momen itulah yang jadi ujian sesungguhnya. Reaksi kita saat itu menunjukkan seberapa lapang atau seberapa sempit hati kita. Dan disinilah kita berdiri di sebuah persimpangan. Saat ada hal negatif datang, kita punya pilihan. Mau ikut ke bawah panas dan membalas dengan api yang sama, atau kita pilih jalan lain yang lebih bijak, yang membawa ketenangan. Nah, ini inti dari obrolan kita. Untungnya, kita nggak perlu bingung sendirian cari jawabannya. Orang-orang bijak dari zaman dulu itu udah ninggalin semacam peta atau panduan yang jelas banget buat kita menghadapi momen-momen sulit kayak gini. Coba deh kita resapi pelan-pelan. Ternyata kesabaran dan kemampuan buat memaafkan itu bukan tanda kelemahan loh. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kehormatan dan kebijaksanaan tertinggi. Sebuah respons yang sebenarnya jauh lebih kuat dan elegan. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi ada hati yang sempit, yang reaktif, gampang kepancing, pengennya bales terus. Di sisi lain ada pikiran yang bijaksana, yang lapang, sabar, dan selalu siap untuk memaafkan. Wah, bener-bener dua dunia yang berbeda. Sekarang, mari kita lihat contoh paling puncaknya. Sebuah teladan pengampunan yang begitu besar, yang rasanya wow, benar-benar melampaui pemahaman biasa. Coba bayangin sejenak, di tengah penderitaan yang paling hebat, dihina, dikhianati. Respon yang keluar itu bukanlah kemarahan atau kutukan, tapi justru sebuah doa yang tulus agar mereka yang menyakiti itu diampuni. Inilah wujud kekuatan jiwa yang sejati. Nah, inilah definisi dari jiwa besar yang kita bahas. Seseorang yang memilih untuk nggak capek-capek terjebak di lingkaran balas dendam yang nggak ada habisnya. Mereka mengangkat diri mereka lebih tinggi dengan memilih jalan pengampunan dan kasih. Dan yang luar biasa, gagasan tentang jiwa besar ini ternyata universal. Kebijaksanaan yang sama juga bergema dengan sangat kuat di belahan dunia lain, contohnya dalam tradisi Timur. Pepatah Tiongkok ini ngena banget kan? Orang yang berjiwa besar itu nggak menghabiskan energi untuk mengingat-ingat kesalahan kecil orang lain. Perspektif mereka jauh lebih luas, fokusnya ke gambaran besar, bukan pada gangguan-gangguan kecil di perjalanan. Dan yang ini visualnya dapat banget. Bayangkan sebuah hati yang begitu lapang, begitu luas, sampai-sampai perahu aja bisa masuk ke dalamnya. Kalau gitu, hinaan kecil, itu cuma kayak riak air aja, nggak akan pernah bisa mengusik ketenangan di dalamnya. Oke, biar kita bisa benar-benar merasakan seperti apa sih kekuatan batin ini, yuk kita pakai sebuah perumpamaan yang sangat kuat dan gampang diingat. Coba deh, bayangkan sebuah gunung yang berdiri megah. Dia kokoh, tenang, dan agung. Nggak peduli angin kencang atau badai apapun yang menerpanya, dia tetap di sana tak tergoyahkan. Nah, inilah poin kuncinya. Hinaan dan kritik itu anggap saja seperti angin sepoi-sepoi. Bagi hati yang sudah dewasa dan sekokoh gunung, angin itu cuma lewat aja. Karena kekuatan sejati itu ada di dalam diri kita, bukan ditentukan oleh apa yang datang dari luar. Jadi, untungnya buat kita apa? Apa hadiahnya kalau kita berkomitmen untuk menumbuhkan jiwa yang besar ini? Manfaatnya sangat nyata dan bisa mengubah hidup loh. Pertama, hati kita jadi jauh lebih damai. Kedua, kita membebaskan diri kita dari penjara kebencian dan dendam yang menguras energi. Dan ketiga, kita menunjukkan sebuah kedewasaan spiritual yang menginspirasi. Semua ini adalah hadiah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Mari kita tanamkan pepatah kunci ini dalam pikiran kita. Biarkan ini jadi semacam mantra saat kita menghadapi situasi sulit. Orang besar tidak memusingkan hal-hal kecil. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali pada diri kita masing-masing. Sebuah refleksi untuk kita bawa pulang. Sudahkah hati kita cukup lapang untuk menampung sebuah perahu?